Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Siti Sunaidah SHI SPD MM selaku dosen pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dan teman-teman kelas MBS 2E yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Saya Rianur Alvina dengan NIM akhir 204 selaku moderator pada presentasi hari ini. Presentasi hari ini akan disampaikan oleh kelompok 10 dengan materi Lembaga Pengelola Wakaf. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 10 terlebih dahulu. Kelompok 10 beranggotakan yang pertama Salsabila Widya Amelia, yang kedua Sofia Nur Izzati, dan yang ketiga Valentina Arifta Widya Putri. Baik, saya lanjutkan ke sesi presentasi. Kepada pemateri dipersilahkan. Pengertian dan tujuan wakaf. Pengertian wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya. Kemudian tujuan wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan digunakan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dasar hukum wakaf. Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan tentang infak fisabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 dan 261 dan Surat Ali Imran ayat 92. Hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin Al-Khattab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Sejarah dan perkembangan wakaf di Indonesia. Lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Di samping itu, suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tidak bergerak. Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman, dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf hak atas kekayaan intelektual. Di Indonesia sendiri saat ini wakaf yang mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Selanjutnya rukun wakaf. 1. Orang yang berwakaf. 2. Benda yang diwakafkan. 3. Orang yang menerima manfaat wakaf. 4. Sihah, lafaz atau ikrar wakaf. Syarat-syarat wakaf. 1. Orang yang berwakaf ini mestilah memiliki secara penuh harta itu. 2. Berakal. 3. Balik. 4. Mampu bertindak secara umum. Syarat-syarat harta yang diwakafkan. 1. Barang berharga. 2. Diketahui kadarnya. 3. Harta yang diwakafkan adalah harta yang dimiliki orang yang berwakaf. Keempat, harta berdiri sendiri. Syarat-syarat orang yang menerima wakaf. 1. Tertentu, muayyan. 2. Tidak tertentu, ghairu muayyan. Selanjutnya, harta benda wakaf dan pemanfaatannya. Wakaf benda tidak bergerak. 1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Kedua, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah. Ketiga, tanaman, benda lain yang berkaitan dengan tanah. Keempat, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk selanjutnya yaitu wakaf benda bergerak, yaitu uang, logam mulia, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti mushaf, buku, dan kitab. Badan wakaf di Indonesia. Yang pertama yaitu melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
Yang kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Yang ketiga, memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Yang keempat, memberhentikan dan mengganti nazir. Yang kelima, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Yang keenam, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dan dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Strategi merealisasikan visi dan misi badan. Yang pertama yaitu membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf. Yang ketiga, menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf. Yang keempat, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Yang kelima, menghimpun, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Yang terakhir, meningkatkan profesionalitas dan keamanan nazir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Baik, karena materi sudah disampaikan oleh kelompok 10, kami lanjut dengan sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi ini, kami persilahkan. Kelompok 10 membuka 3 slot pertanyaan dan jangan lupa untuk mencantumkan nama dan NIM. Namun sebelum itu, saya mewakili kelompok 10, mohon maaf apabila ada salah dan kurang dalam penyampaian materi. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.